momen pada saat masuk toilet tuh emang paling seru sih karena gue nggak bisa nemenin ya. biasa nyari mall yang toiletnya yang banyak disable toilet Bisa yang bisa masuk bertiga dan itu anak gue yang gede selalu bilang ya coba deh kalau punya istri pasti nggak repot kayak gini. Dia udah mulai ngomong begitu. Gitu. Halo semua, apa kabar? Selamat datang lagi di Apotik Aditya Podcast bareng Jelantik. Gue Aditya Erpavi. Dan saya Jelantik Herlanti and welcome to our Bedtime Story. Nah, Apa kali ini kita semuanya? bakalan ngobrol-ngobrol seru nih, Tik. Iya. Tapi bukan cuma kita berdua, Yes. karena akan datang lagi 2 orang narasumber yang akan sharing mengenai pengalaman hidupnya yang Masya Allah. Mungkin nggak banyak di antara kita yang merasakan hal ini. Ya, tapi mungkin di luar sana juga mungkin ada beberapa orang yang relate dengan pengalaman Yes, ini. bener Jadi banget. hari ini topik kita adalah how to struggle as a single dad. Kenapa kita pilih topik ini? Karena beberapa kali mungkin kita udah sering banget ngobrolin tentang single mom, ya. Udah berapa kali kita teman-teman kita di Apotik ya, Tik, ya? Iya, ada yang ditinggal karena bercerai karena memang cerai, ada permasalahan, ada juga yang dicerai mati. Jadi kali ini kita sudah kedatangan 2 sahabat apotik, kebetulan teman SMA juga. Nggak Seneng jauh-jauh ya, ya. alhamdulillah punya teman SMA. Thank you banget loh Arnaf, Haris Yes. udah berkenan untuk hadir Tepuk sama tangan kita. dong buat Arnaf dan Mantap. So, jadi karena ini how to struggle as a single dad. Ya. Bisa dilihat nih ya teman-teman Apotik ya. Ini teman-teman SMA kita. Iya. Ini udah ketahuan umurnya nih Iya, gitu nih. iya. Udah cukup mature Iya, gitu ya. iya. Dan jadi ketahuan juga bahwa alhamdulillah saya punya teman SMA. Enggak Lo cuma nyindir dia gue, doang. lo nyindir gue. Oke, sekarang boleh perkenalkan namanya bapak-bapak satu-satu, boleh kenalan dulu. Mau sweet dulu? Kalau kamera itu bisa berdua. duluan aja lah. Duluan aja. Halo, gue Haris. Gue seperti yang Avi sama Atik bilang tadi, gue teman SMA. Suatu kehormatan bisa diundang di sini sama Avi dan Sama-sama. Atik. Thank you, Rin. Thank you sekali lagi. Dan untungnya, nggak untungnya sih, tapi alhamdulillah kebetulan ada temen yang memang punya pengalaman yang similar. Yes. Ada Arnaf di sini, jadi terima kasih Arnaf udah nemenin gue semua. Jadi saling Jadi lu bisa temenin sama dia. Halo. Ini urusan honornya nanti jadi. Waduh. Enak. Halo, selamat malam teman-teman. Saya Arnaf. Kebetulan teman-temannya Atik dan Avi dan Haris juga. Jadi kami Iya. berempat nih Teman teman SMA. Jadi dan topiknya sesuai dan ya kita mau sharing aja sih. Yes. Nggak mungkin kan banyak juga kali Om Haris ini teman-teman di luar sana yang mungkin baru mengalami. Iya, betul. Ya, mungkin Haris bisa cerita nih, Haris kapan ditinggal sama istri tercinta? Tahun 2017. 2017. Berarti udah 5 tahun tuh teman-teman Apotik ya. Iya. Itu proses secara singkat proses sakitnya tuh gimana? Waktu itu dia terdiagnosa ada miom pada saat kelahiran hamil anak kedua ya. Oh, Tapi pas kalau menurut medis sih seharusnya pada saat lahir itu miom itu ikut diangkat. oh ya. Karena kan operasi lahirannya gitu ya. Jadi memang sesar ya? Iya, melahirkan. sesar gitu. Ya cuman saat itu dokter ngelihat kayaknya ini tidak akan berakibat apa-apa, minum biasa aja karena kan katanya untuk perempuan itu normal ya, ada gitu ya. Bukan normal sih tapi biasanya memang ada dan itu akan hilang dengan pada saat kelahiran anak. Ya. Oke. Anyway, jadi setelah nggak ikut keambil pada saat operasi, akhirnya didiemin aja tapi tetap dipantau. Beberapa bulan, 2 bulan setelah lahir itu mengecil. Habis itu karena mengecil jadi kita agak loose gitu. Sibuk ngurusin anak, terus kerjaan segala macam. Akhirnya pas di bulan ke-5 lah kira-kira
Dia ngerasa ada yang nggak enak Nggak gitu. enak. Di perutnya kok ada yang ganjel ya, kayaknya apaan Berarti gitu itu kan. paralel dengan si anak yang kedua umur 5 bulan gitu. Iya. Iya, Iya kan ya? iya kurang lebihnya begitu. Akhirnya baru dicek lagi, sempat ke dokter lagi, ternyata diukur makin besar ukurannya. Gue lupa sih ukuran tepatnya, Iya. tapi itu ada pembesaran dan saat itu baru dokter bilang untuk ambil langkah coba yang ada pemeriksaan lebih dalam deh gitu. Ya udah habis itu baru ketahuan ada indikasi katanya ini CA ya gitu karena dia membesar gitu. Dan akhirnya diputuskan untuk diangkat gitu. Gue juga lupa bulan keberapa diangkatnya, cuman pada saat proses pengangkatannya itu si pasien ini sendiri kan dan dokter juga nggak tahu sejauh mana si penyakit itu udah nyebar gitu ya. Jadi ketika lagi di meja operasi sedang berjalan barulah gue dipanggil sama ibu mertua gue gitu. Dokternya ngasih tahu ini udah begini gitu kondisinya. Jadi nanti dia bangun dengan ada alat yang nempel di sini gitu. Ya udah ya akhirnya ya seperti itu berlangsung sampai dia sadar. Habis itu ya karena secara medis katanya gue ketemu beberapa dokter yang memang dirujuk gitu ya, profesor lah apalah guru besar segala macem. Jawabannya ya kamu buat happy dia aja deh gitu. Oh ya. Jadi apa aja metode pengobatan apa aja yang dia mau lu turutin aja gitu kata dokternya gitu ya. Habis itu akhirnya memang kita sedikit sekali sih ngambil jalur medis gitu ya dan lebih ke pengobatan yang apa ya tadi alternatif gitu ya. Alternatif itu pun juga kebetulan ngambilnya di luar kota, di luar Jakarta, waktu itu di Sukabumi. Dan alhamdulillah sih karena suasananya juga tenang gitu ya, jauh dari hiruk pikuk, udaranya enak, ya dia juga happy sih ngejalaninnya gitu. Gue juga tektokan kerja di Jakarta, balik ke Sukabumi, kita ngekos di sana gitu. Tapi anak-anak sempat tinggal during pengobatan itu sempat tinggal di Sukabumi. iya kurang lebih 7 bulan deh. 7 7 bulan. Terus, maaf ya, maaf banget ya. Mungkin ini mau pertanyaan dari gue pribadi nih bro. Sewaktu almarhumah masih ada dan mungkin karena memang prosesnya cukup lama kan ya, dari pasca operasi terakhir sampai dengan berpulang, kamu nemenin beliau tuh ada apa namanya orang mungkin kalau udah punya feeling ya kan nih kayaknya gue udah gak lama lagi atau gimana, pernah ngomong apa nggak sih sama kamu secara personally? Oh sih. Mungkin about your children, Iya, or karena kan about prosesnya lama tuh ya. iya. Iya. Namanya istri ya. Iya. Itu gue ingat sih waktu ketemu dokter pertama kali ya, profesor yang pertama kali gitu, karena dia ngeliat hasil PET scan-nya apa segala macam tuh mukanya confident banget gitu. Kita kan tahu kalau orang dokter ahli terus tiba-tiba gitu. Terus pulang dari situ dia cuman bilang di jalan dia pesen nanti kalau misalnya gua nggak ada, lu konsul untuk sekolah anak-anak bisa ngomong sama si Anu. Dia pesen gitu. Terus jangan lupa masalah finansial gitu. Karena dia tahu gue agak kurang bisa nabung segala macam. Jadi dia ngingetin gue di situ. Tolong ya dipisahin ini. Ya kayak gitu aja sih awalnya. Emang Gila, udah. gue kebayang ya lu denger istri lu ngomong gitu gimana tuh perasaan lu ya bro ya, maksudnya ini orangnya masih ada nih gitu. Ya saat itu sih gue bercanda aja ya, maksudnya coba gue juga nggak mau Iyalah, nggak buat masa sih kayak gitu. Enggak kali bisa kali kita rubah gitu ya udah. Tapi ya kan berjalan gitu ya apa adanya kita. Iya. Sampai akhirnya end up di Sukabumi itu ya. Tapi dia happy sih selama di sana gitu. Gue juga ketemu teman-teman yang penyakitnya sama, ada yang lebih parah. Jadi tapi di saat sakit itu pun kita tetap berasa bersyukur karena ngelihat orang ada yang berobat tanpa ditemani keluarganya, ada yang ya kayak tinggalnya juga nggak proper gitu ya, tinggal nggak entah di mana, tapi ya kita masih alhamdulillah banget gitu. Jadi kalau boleh aku tarik kesimpulan, proses dari sakit sampai dengan berpulang tuh berapa lama ya? 8 bulan. 8
8 bulan. Jadi 8 bulan itu yang mulai dari ketahuan yang kamu bilang, lalu operasi, lalu berobat ke Sukabumi dan sebagainya, 8 bulan ya. Saat itu waktu Nyonya berpulang itu kakak umur berapa, Riz? Anak yang besar? 3 jalan 4 tahun kalau nggak salah. Oke. Jalan 4 tahun. Jadi yang satu umur, Yang satu 1 tahun 2 bulan. oke. Yang Nah kecil. kalau ceritanya agak sedikit berbeda nih dengan Arnaf Iya, yang kalau kita pengalaman tahu ya. Bro Arnaf Kalau lain ya, Naf, ya? tadi Haris cerita proses Cukup menemaninya panjang. 8 bulan kurang lebih. Nah kalau Arnaf sendiri pengalamannya gimana nih? Kalau almarhumah sih ya, memang nggak punya riwayat sakit sebetulnya, jadi cukup aktif gitu. Kan memang dari pertama nikah sampai berpulang itu stay at home mom, jadi nganterin anak terus udah gitu. Tapi dia juga punya usaha sendiri IG gitu, itu yang menyalurkan hobinya dia sih. Masak ya? Ya masak di rumah. Terus kemarin bikin cookies tuh Sempet sebelum bikin cookies kan, Anggi soalnya pesen. ya Iya, benar, Anggi Anggi cerita. kan tetangga belakang rumah kan. Terus ya dia menyalurkan hobinya di sela-sela kesibukannya sebagai ibu gitu Yes. ya. Itu dia masih bisa bikin clothing line, bikin cookies gitu ya, terus masih sempat olahraga gitu. Jadi pas terdiagnosa itu sebetulnya Tahun berapa, pas sorry? 2021 Oke, awal. 2021. Jadi ulang tahun, pas kami mau makan malam nih, ulang tahunnya dia Januari. Terus pas mau makan malam dia lagi siap-siap, terus dia megang leher gitu, lagi make upan. Ini apa ya, ada jendolan gitu. Kamu kecapean kali gitu. Terus ya udah makan, selesai makan segala macem. Terus 2 hari kemudian dicek, kok masih ada gitu. Ya udah kita cek aja ke dokter. Terus ke dokter disarankan biopsi untuk memastikan ini tuh apa gitu, apakah hanya kayak tumor jinak atau apa gitu. Akhirnya di biopsi itu dia masih takut, mikir-mikir nanti mikir hasilnya gimana segala macam. Terus akhirnya diberanikan diri untuk dibiopsi, diambillah sampel dari lehernya. Nunggu sekitar seminggu keluar hasilnya positif TB kelenjar. Diagnosa awal TB kelenjar. Habis itu dari dokter ngasih obat, pulanglah minum obat. Kan kalau TB itu kan obatnya minimal 6 bulan ya, harus tiap hari itu. Nah obat ternyata nggak kuat dia, si lambung dia emang lambungnya agak sensitif, nggak kuat sehingga nggak bisa makan sedikit muntah. Bahkan minum air putih aja muntah gitu. Akhirnya sampai lemes banget, demam, lemes. Terus akhirnya kami memutuskan ya udah seminggu stop dulu deh, udah jalan seminggu tuh minum obat, stop dulu. Terus udah gitu coba dicek, balik ke dokter itu. Cuman pada saat itu kan memang pandemi lagi tinggi banget tuh. Iya, Delta kalau nggak salah ya. Iya, pokoknya lagi tinggi banget. Si dokter nggak mau nerima karena dia demamnya sampai 39. Ya Allah. Padahal PCR-nya udah negatif. Terus akhirnya ada satu, kebetulan banyak sepupu, adik gitu, dokter, coba deh ke klinik gitu. Pas di tes darah dulu, tes darah udah keluar, SGBT-nya tuh tinggi banget. Akhirnya sama dokternya, udah kamu langsung ini aja, langsung opnam. Langsung diputuskan opnam. Karena SGBT-nya tuh sampai 1200-an, normalnya 30. Oh wow. Jadi dokternya sampai bingung, kok ibu masih bisa jalan gitu. Kalau pasien saya nih udah pakai kursi roda kali, udah nggak bisa jalan gitu. Cuman dia masih bisa jalan. Akhirnya masuk rumah sakit, di opnam seminggu. Itu PCR udah beberapa kali tuh ya, negatif terus. Hari ketiga tiba-tiba ada bercak di paru-paru. Flek. Ada flek. Ya. Ini apa ya? COVID bukan gitu. PCR lagi. Sorry, Wah, itu sebenarnya. ininya apa? Dia apa batuk apa? Akhirnya ketahuan Sesak. ada. Oh, dia ngeluh sesak. Dia ngeluh sesak. Jadi ngeluh sesak terus. Jadi ketahuannya tuh pas kan gue selama dia masuk
itu selalu nemenin kan di kamar, karena waktu pandemi kan nggak boleh ganti-gantian kan penunggunya, jadi harus orang yang sama. Nah gue tuh perhatiin pas dia tidur kok ritme nafasnya ini beda gitu. Nah terus iseng gue pasangin oximeter tuh. Loh kok cuman 85. Terus ini bener nggak ya, gue cek. Jadi dia pasangin oximeter dari rumah sakit, gue juga bawa kan. Terus gue cek kok sama gitu, akhirnya gue panggil suster, nih sesak nih gini saturasinya turun. Terus ya dikasih tambahan oksigen. Udah. Terus sekitar hari ke-7 itu masih cukup stabil tuh. Nah hari ke-7 tuh maghrib tiba-tiba ada serangan pokoknya sesak nafas gitu, sampai saturasi tinggal 65. Itu sampai gue udah panik gitu ya. Terus gue telepon adik gue yang dokter, kebetulan ada adik sepupu yang dua-duanya dokter suami istri, tolong ke rumah sakit gitu. Akhirnya dites darah segala macam, kesimpulannya perlu ventilator. Udah telepon sana sini, akhirnya dapat salah satu rumah sakit di Lebak Bulus, langsung ditransfer ke sana, cuma tanda tangan segala macam. Ya udah begitu udah dipasang ventilator, pindahin, langsung masuk ICU. Nah di ICU itu pun juga nggak ketahuan ini tuh apa gitu. Sampai akhirnya segala macam tes lab, udah swab segala macam inilah dicoba. Akhirnya ada satu tes yang menunjukkan ada titik terang nih. Jadi dia itu punya autoimun ternyata. Dan hasil labnya itu lebih banyak kecenderungannya ke arah lupus. Gitu. Akhirnya dari tim dokter itu udah ngasih rekomendasi, ini ada satu obat yang biasanya manjur nih kalau buat kondisi seperti ini gitu ya. Terus tapi memang karena obat ini bagus, tidak murah gitu. Akhirnya yaudah gue minta waktu untuk bahas sama keluarga. Besok paginya kami memutuskan udah nggak apa-apa dikasih aja, karena gue mikirnya ya whatever it takes gitu ya. Pasti. Gue nggak mau nanti kalau sampai kenapa-napa terus gue merasa menyesal karena tidak mencoba. Betul. Ya udah akhirnya dikasih lah si obat itu selama 5 hari. Programnya itu selesai hari Rabu. Hari Kamisnya masih nggak ada perbaikan, malah Kamis malam tuh si dokter bilang nih kayak ada penyumbatan nih di selang pernafasan ventilator. Harus diganti. Oh ya udah nggak apa-apa dok, diganti aja gitu. Nah gue selama dia di ICU itu emang gue nggak pernah nginep di rumah sakit kecuali si malam Jumat itu. Jadi kayak gue punya feeling gue nggak mau pulang deh gitu, gue mau nungguin di sini gitu, karena itu jam berapa ya, jam 1 pagi kalau nggak salah si dokter bilang ini kita harus ganti. Ya udah akhirnya gue nungguin. Jadi ruangan ICU-nya dia di lantai 3, gue parkirnya tuh di depan jendela tapi di parkiran mobil. Jadi gue bisa ngeliat tim dokter lagi ngerjain penggantian itu. Gue liatin, gue tungguin sampai jam 2 lah kira-kira. Terus kok nggak ada telepon dari ICU gitu ya. Ya udah, asumsi gue semua berjalan lancar. Iya. Ya udah akhirnya gue tanggung deh gitu, nggak usah pulang, gue mau nginep sini aja. Ya udah akhirnya gue tidur di mobil. Pagi-pagi gue lihat handphone gue nggak ada juga notifikasi dari ICU. Biasanya kalau ada apa-apa dia suka kabarin. Ya udah jam 6 habis sholat subuh, terus gue pulang karena gue mandi kan. Gue mandi jam 7 ada tuh telepon dari ICU hari Jumat, ngabarin kalau kondisinya memburuk. Nah nggak tahu kenapa tuh gue kayak feeling aja gitu, I think this is it gitu. Jadi pas gue berangkat itu gue ngabarin semua teman-temannya, sobat-sobatnya,
minta doa gitu, ini kondisi udah memburuk. Bahkan gue udah minta tolong teman kami gitu ya yang rumahnya deket, tolong dong beresin rumah gitu. Terus adiknya telepon dari Bandung datang siang, itu kondisinya emang udah jelek lah ya, kalau dokter bilangnya kondisinya jelek. Terus maghrib itu si dokter udah nyuruh gue masuk ke ruangan ICU, ke ruangannya dia, ke kamarnya dia, dan membolehkan orang tuanya sama adiknya sama gue gitu masuk ke dalam. Karena sebelumnya nggak boleh rame-rame. Terus mereka minta persetujuan, boleh nggak kalau dilakukan tindakan CPR kalau sampai ada gagal jantung. Resikonya apa dok? Ya tentu saja resikonya macam-macam gitu ya. Ya pada saat itu gue mikirnya masalah almarhumah tuh bukan jantungnya, masalahnya di paru-parunya. Jadi paru-parunya tuh nggak bisa berkembang, nggak bisa ngembang gitu. Jadi kalau misalnya pun jantungnya gagal jantung di CPR, it won't help her. Akhirnya saya nggak kasih izin. Maksudnya ikhtiar saya insya Allah udah maksimal, dari yang medis, dari yang non medis gitu ya, yang minta doa ke mana, ke pesantren kemana, sampai yang medis insya Allah semua udah dilakuin gitu. Semua saran dari orang-orang tua, dari teman-teman, selama bisa gue lakuin. Jadi ya kalau memang Allah memberikan kesembuhan, ya insya Allah dengan ikhtiar yang sudah kami lakukan nih sama keluarga. Tapi kalau memang Allah berkata lain, ya gue harus menghormati hak almarhumah dong. Ada hak ruhnya yang harus gue hormati gitu. Jadi pada saat itu ya dokter bilang ini udah menurun, tanda-tanda vitalnya juga udah turun. Kebetulan kan adik ipar gue itu kan dokter juga. Jadi selama perawatan tuh dokter ICU tuh tektokannya sama adik ipar gue, karena gue nggak ngerti terminologi kedokteran gitu ya, apa yang harus dilakukan. Nanti dia baru menjelaskan dalam bahasa yang lebih sederhana gitu. Jadi emang mas ini udah susah gitu. Ya udah akhirnya habis maghrib gue sholat maghrib gitu ya, terus kami semua minta maaf sama dia, terus ya dituntun sampai nggak ada, jam 7 pas. Maaf bro, itu dalam keadaan alat-alat masih terpasang semua ya? Masih terpasang semua. Tapi itu kayak susah sih mendeskripsikannya gitu, karena gue sedih, tapi di sisi lain gue merasa bahagia karena dia bisa setenang itu gitu. Karena kamu ngeliat prosesnya juga ya. Kalau Ame, kamu nonton juga atau gimana? Iya. Ya. Iya kebetulan sama, mungkin kita mirip juga ya ketika ngeliat orang udah di akhir atau di ujung hidupnya gitu ya. Sekarang ada feeling aja kalau untuk orang-orang yang kita sayangin gitu ya, mungkin orang tua gitu atau pasangan gitu. Di hari terakhir itu memang ya ada perasaan gitu, sama kayak Arnaf gitu. Barangkali dia nggak akan ngelewatin hari ini gitu. Ada perasaan begitu. Jadi somehow kalian berdua mau punya perasaan itu di saat mereka berpulang tuh memang ada. Ketika dia udah lemah, tergulai gitu, gue pegang kakinya udah dingin segala macam. Jadi ya mulailah gue calling orang-orang yang berkepentingan lah gitu ya, nyokap, terus kakak-kakaknya gitu. Gitu aja sih. Kalau Arnaf, anak umur berapa waktu ini kejadian tahun 2021 ya? 2021. Anak yang pertama itu umur 11. 10. Anak yang kedua umur 6. Tahu nggak kondisi mamanya? Ya. Ketika menjalani
apa namanya perawatan dan sebagainya. Dan ini akan ke arah ternyata ya mama tidak berhasil melewati ini. Itu tuh gimana anak-anak? Kalau anak gue yang gede kebetulan kita kasih tahu sih ya. Tantenya, budenya juga ngasih tahu gitu. Ya berusaha untuk tidak memberikan informasi yang nggak benar, tapi ya, mencoba untuk doain, manggil ibu kan, doain ibu gitu. Semoga dikasih jalan terbaik kayak gitu-gitu. Cuman ya senalar-nalarnya anak di umuran itu segitu, ya dia hanya bisa mungkin diem aja terus ya mungkin berpikir kenapa ya begini gitu. Mungkin waktu, maaf ya teman-teman ya, mungkin waktu di pemakaman kali justru malah itu malah big question sekali, karena ini mungkin terakhir mereka bisa melihat, selain kalian melihat istri kalian, ini terakhir mereka lihat mamanya kan. Ada ini nggak anak-anak kalian, maksudnya kayak ada pertanyaan atau ada omongan secara personally, secara intimate terhadap ayahnya about the beloved mother gitu? Kalau anak-anak gue sih memang nggak tahu kondisi apa penyakitnya, karena cepat ya. Pertama cepat, yang kedua memang susah kan menjelaskannya. Orang kami aja baru tahu seminggu sebelum diagnosa itu. Iya, seminggu sebelum akhirnya nggak ada gitu. Tapi ya itu udah kayaknya terlambat gitu ya. Jadi ya mereka kaget, shock bahwa kok ibunya nggak pulang lagi gitu. Itu maksud aku nah. Ya sama kayak Haris juga nggak mau ngasih info atau keterangan yang seolah-olah menenangkan, tapi ya gue sih ngasih tahu apa adanya ya, maksudnya ibunya nggak ada, terus ibu sekarang nanti mau dibawa ke rumah gitu-gitu. Jadi anak gue yang gede terutama itu nungguin sampai jenazah ibunya datang baru dia mau tidur. Begitu pagi, karena mereka tahu kan mau dimakaminnya pagi besokannya, ya mereka bukannya nyariin ibunya kemana, mereka tahu ibunya udah nggak ada. Terus itu pemakaman, ya setelah itu sih yang jadi banyak pertanyaan, banyak diskusi, dan gue nggak mau sugarcoating juga gitu. Gue I'll tell them apa adanya. Dan ya susahnya agak tricky sih menjelaskan, tapi ya gue coba jelaskan simple termsnya aja bahwa ibunya udah nggak ada, tapi no worries gitu, karena ibu masih bisa dengar kita, masih bisa lihat kita. Jadi ya kalian kalau kangen ya ngomong aja dalam hati, atau ngomong aja nanti insya Allah ibu dengar. Tapi memang ibu nggak bisa langsung bales gitu, mungkin datang di mimpi, mungkin apa gitu, dan memang kejadian gitu. Jadi dimimpiin. Apa sih yang once again sorry if I'm asking ya brother, yang terberat when it comes to your children about the situation these days itu apa, kalau boleh sharing sama teman-teman sebagai seorang single dad, itu apa yang berhubungan dengan anak-anak lah terutama, yang paling berat itu apa sih? Yang paling berat ya? Iya. Yang paling berat adalah tahu bahwa mereka akan tumbuh itu kayak pincang satu gitu. Karena pada saat almarhumah nggak ada tuh, orang tua gue alhamdulillah masih lengkap, orang tua almarhumah juga masih lengkap, kakak adik semua masih lengkap. So kalau boleh dibilang ini my very first time kehilangan orang yang benar-benar dekat sama gue. Nah, yang paling berat adalah mereka, anak-anak gue mengetahui bahwa you're lucky ayah gitu kan, karena ayah bisa sampai punya kami nih, misalnya punya anak-anak itu dengan masih ditemani orang tua gitu, lengkap. Kalau kami kan enggak gitu.
itu sampai sekarang gue nggak bisa jawabnya sih. Iya. Mereka mengalami lebih dulu dibandingin ayahnya. Iya, benar. Ya, gue dari semua pertanyaan gitu yang paling nggak bisa gue jawab sampai sekarang tuh itu. Gimana caranya gitu. Ya nggak bisa, nggak ada. Ya emang ya it is what it is. Ya, kenyataannya memang begitu. Berat sih itu, kayak pertanyaan yang mungkin gak bisa dijawab. Emang nggak bisa dijawab. Ya makanya tiap mereka ke rumah, anak gue yang kecil laki-laki dan ya deket banget sama ibunya. Itu emang nggak banyak ngomong tapi suka nyeletuk. Sekali nyeletuk tuh susah ya jawabnya. Gue kayak ya cuman gue peluk aja paling. Biasanya kalau mau tidur gitu ya. Kalau Haris gimana? Yang paling berat? Karena anak gue dua-duanya cewek gitu ya. Gue yakin kan kita nggak bakalan bisa jadi ibu gitu ya, anak cowok gitu. Yang beratnya karena memikirkan ini gimana nih gue sementara ini untuk ngeladenin mereka untuk jadi figurnya ibu juga gitu. Ya gue mencoba nggak terlalu mikirin banget, temen barangkali yang lumayan kena kepukul adalah mereka tahu kalau bapaknya udah sendiri dan mereka berusaha untuk mencoba untuk nemenin terus gitu. Tanpa ngomong sih, ngomong. Actionnya jadi begitu. Berarti sampai sekarang juga anak-anakmu dua-duanya lengket banget lah sama papanya ya, sama ayahnya ya, pastilah ya. Ya begitu deh. Iya. Nempelin banget lah pokoknya. Aku nggak kebayang sih bahwasanya ibu tuh kan multitasking banget ya. Maksudnya kalian juga pasti kalau boleh flashback, istri dan ibu tuh semua ngurus. Kalian tuh gimana kalau di rumah, coba kalau boleh sharing sedikit gimana tuh, gimana keribetannya. Ini dari sudut pandang gini nih, cewek nih. Gue ngebayangin gitu loh, karena kalau gue kan emang melek mata terus udah mesti ketahu tuh sarapannya apa, makan siang multitasking apa. Bro, namanya istri tuh di mana-mana gitu. Umumnya multitasking banget. Dan kalian punya pekerjaan, gimana tuh ngebaginya sama kerjaan? Jadi ayah yang multitasking dong ya, Naf. Itu dia. Banget ya, Naf. Gimana tuh, Naf? Banget. Kayak sirkus lah ya. Itu edan sih, maksud gue memang nggak ada yang siap untuk ini gitu ya. Nggak ada yang siap untuk ini. Cuman kan lo dipaksa harus kan, ya sekali lagi demi anak-anak. Kebetulan gue sama almarhumah itu memang udah lama nggak pakai ART. Jadi kami cuma berempat. Siap. Nah, berempat itu memang bagi-bagi tugas kan. Iya. Jadi pada saat almarhumah nggak ada, itu sebetulnya pekerjaannya sih mungkin tidak terlalu, bukan hal yang baru buat gue. Yang baru adalah semua harus gue lakukan sendiri. Ada mungkin sekitar 6 bulan lah gue melakukan itu, juggling gitu ya. Alhamdulillahnya dari keluarga itu support gitu ya, maksudnya banyak membantu keluarga gue, keluarga almarhumah, teman-teman, bahkan kantor juga ngasih pengertian gitu ya, nggak harus ke kantor gitu. Akhirnya juggling sendiri. Dari mulai ya kayak tadi Atik bilang, begitu melek udah harus harus ngapain gitu. Nah ya itu sama, jadi gue memprogram diri gue, anak tidur gue harus tidur. Karena kalau enggak, kalau gue sampai begadang tetap gue harus bangun paling pagi kan. Gitu. Jadi ya gitu, during pandemi ini kan online kan anak kita sekolahnya. Jadi semua ada di rumah. Ada di grup juga, di grup sekolah, di grup sekolah, terus yang harus submit monitor GCR gitu ya. Tugasnya apa, belum juggling sama kerjaan. Benar-benar. Belum mikirin makan, belum mikirin makanya kebayang. Rumah dan belum selesai dengan proses grieving, bukan grieving gue doang, tapi grieving anak-anak juga gitu. Nah,
kalau dijabarin satu-satu sih kayaknya hampir nggak mungkin ya kalau bayang ya, gitu ya. betul. Sampai akhirnya memutuskan bukannya nggak nyari juga. Cuman pada saat pandemi lu mau hire orang kan juga khawatir susah. kan. Banget, Nggak khawatir gampang. gitu. Apalagi orang baru ya, Nak. Iya. Apalagi orang baru. Terus gue juga pertimbangan gue kalau gue harus hire pembantu sedangkan gue nggak ada istrinya gitu kan. Iya. Nggak ada yang bisa agak awkward kan, nggak ada yang betul, bisa ngarahin betul, segala macam. betul. Ya alhamdulillah habis itu teman-teman bantu nyari, akhirnya dapet lah supir, tapi kebetulan dia juga bersedia untuk bantu urusan rumah gitu. Jadi kayak bersihin rumah, terus ya urusan house chores gitu ya. Iya. Nyuci piring segala macam, nyupir. Iya. Ya, itu sedikit membantu lah. Sedikit banyak membantu. Sedikit banyak bantu. Kalau Aris gimana ceritanya? Jugglingnya gimana? Kalau gue sih banyak dibantu banget karena kebetulan gue sampai hari ini masih tinggal bareng sama ibunya almarhumah ya. Gitu. Jadi gue masih serumah. Masih harmonis lah ya. Masih ya oke lah. Jadi banyak dibantu banget gitu. Ya. Cuman untuk hal-hal yang sifatnya kritikal untuk anak-anak tuh memang setelah ibunya nggak ada ya itu gue jadi split tugas sama ibu mertua gitu. Gitu ya. Di satu sisi juga gue yakin kasih sayang yang paling tepat sebagai pengganti dari ibunya yang gak lain adalah eyangnya sendiri gitu. Betul. Itu sedarah dan itu cucunya langsung gitu. Ya. Apalagi anak-anak gue perempuan, eyangnya juga bisa ngasih input sebagai perempuan juga, diajarin segala macam gitu ya. Dan dari kecilnya juga anak-anakmu deket sama eyangnya. Yes, betul. Iya, mungkin case-nya kalau dari kecilnya nggak deket, Itu ya agak berat juga gitu. Iya. Nggak semua Pak. Gitu kayak, ya? Iya, kayak gue nih, nyokap gue gitu kan bule banget gitu. Nggak kayak orang Jawa yang sama cucu itu beda. In my case different lah. Ya, aku tahu bahwa proses grief itu nggak ada yang siap kayak tadi Arnaf bilang kan. Jadi mau mendadak, mau dengan proses, nggak ada yang siap. Semua kita tidak ada yang siap untuk kehilangan. Aku minta maaf banget sebelumnya. Tapi kalau boleh aku tahu apa yang paling kamu kangenin dari almarhumah? Waduh, apa ya? Ya gue sih makin ke hari makin kesini sih lebih kepada kayak gue kadang kangen ya simply kayak pengen denger suaranya apa segala macem. Jadi kan video-video dia masih ada banyak gitu ya di HP dan anak-anak gue juga suka nontonin gitu apa colongan-colongan gitu gue suka lihat gitu ya untuk hal-hal yang lainnya sih mungkin kalau dijabarin kangen apa ya terlalu banyak gitu ya. Jadi gue cuman saat ini pas dengar suara dari video itu juga udah cukup deh batin kangen gue gitu. Ya gitu aja sih. Arnaf gimana? Yang paling dikangenin sebetulnya yang paling dikangenin kayak tadi Haris bilang juga banyak ya karena ya kan kalau gue itu nggak gampang ngomong cerita gitu ke orang dan gue cuma bisa cerita itu ke almarhumah kayak literally everything gitu. Jadi yang paling gue kangenin adalah ngobrol aja sih. Sharing about everything. Dia nggak hanya Mungkin, jadi istri tapi jadi sahabat. Lebih ke pencapaian ya, sesuatu yang lo capai tapi lo nggak bisa sharing sama siapa kecuali istri lo gitu. Ya itu small things tapi karena kita terbiasa hidup bersama, lo tempat tidur kita ada bedtime story, lo kemarin tadi ngapain apa hal-hal kayak gitu mungkin yang ya small things tapi karena kita ngelakuin terus tiap hari. Mungkin kalau kita bicara sosok pasangan hidup ya, kita udah bukan bicara istri lagi, ini udah pasangan lah, soulmate lah sebenarnya ya, karena udah menikah juga bukan baru sebentar tapi udah lama, cukup lama menikah. Ya menurut gue itu nggak tergantikan lah pasti. Sampai kapanpun gue yakin Sosok itu tidak akan pernah tergantikan meskipun
dalam hidup ini banyak juga keluarga, teman, orang tua, lingkungan yang bilang, ayo dong lu, pasti ya gue yakin ya ini pertanyaan ini sering banget kalian hadapin. Lu harus move on, lu harus ayo dong ini gini. Aku yakin banget lah, maksudnya pasti lu sering banget denger omongan-omongan kayak gitu. Di luar memang sosok beliau ini tak tergantikan, tapi memang kalian termasuk orang yang sudah mencapai level atau tahapan di mana iya nih gue udah harus membuka diri lagi, atau masih Nanti dalam fase deh. enggak, gue mau fokus sama anak gue aja dulu atau gini. Gimana tuh brotherku? Gue udah masuk ke fase itu sih. Udah masuk ke udah membuka diri ya. Udah membuka diri. Dan keluarga semua juga mensupport, mendukung ya. Yang paling penting buat gue memang, dan kebetulan orang yang paling rajin ngingetin adalah ibu mertua. Dari ibu ya. mertua. Ya ibu lo, udah jadi ibu lo lah sekarang. Iya, gitu. Ya pertimbangan kan pasti ada. Gue juga awal-awal memikirkan segala macem, gimana nantinya, banyak mikirin lah ya pokoknya. Pasti. Tapi ya jalan apa adanya aja lah gitu. Jadi tapi intinya kamu membuka diri lah ya. Iya. Harus, karena itu bukan cuma buat gue tapi buat anak-anak. Ya. Anak-anak ini nggak sih? Ada permintaan gitu. Iya itu. Ngomongnya gimana ada. tuh Riz kalau kayak gitu? Maaf Riz, ngomongnya gimana tuh? Kadang kalau lagi jalan-jalan di mall gitu ya, gue kan emang sering ngelakuin hal-hal bertiga gitu. Iya. Tapi mereka ngelihat ada suatu keluarga yang komplit gitu, terus mungkin momen pada saat masuk toilet tuh emang paling seru sih, karena gue bisa nemenin kan. biasa nyari mall yang toiletnya yang banyak disable toilet. Bisa. Yang bisa masuk bertiga, dan itu anak gue yang gede selalu bilang, ya coba deh kalau punya istri pasti nggak repot kayak gitu. Dia udah mulai ngomong begitu. Gitu. Okay. Si kakak. Iya. Sebenarnya cetek ya, tapi Iya. kena loh. Kayak Maksudnya itu Small kan- thing does matter. Iya, maksudnya itu Iya. cetek banget tapi kena gitu loh. Coba kalau ini, jadi kan nggak. Iya bener ya, kalau di tempat umum itu bener tuh. Iya. Kalau Arnaf gimana? Stage-nya apa sekarang? Kan belum lama juga ya. Iya. Terus memang sih sama kayak Haris, keluarga almarhumah, teman-teman gitu ya udah menyarankan untuk membuka diri gitu-gitu. Mungkin memang sebelum setahun itu kayak berat banget gitu, kayak nggak bisa deh, belum bisa gitu. Tapi kan gue juga harus realistis ya. Ini kan nggak bisa diputar balik gitu, kayak kalau Uno main Uno gitu nggak bisa reverse card, nggak ada reverse cardnya gitu. Jadi emang harus lanjut kan. Jadi ya realistis tapi juga tidak apa ya, Riz? Memaksakan. Tidak ngoyo gitu. Anak-anak Dan sendiri udah ada permintaan? Nggak ada. Oh, belum ya? Belum. Waktu itu sempat ada momen-momen di mana mereka pokoknya kami nggak mau ibu baru gitu. Ya nggak ada kepikiran juga. Nggak ada kepikiran, cuman mereka udah statement. Cuman itu ya belum lama setelah almarhumah nggak ada gitu ya. Nah kalau sekarang sih, kalau Haris, anak-anak Haris mungkin karena udah lebih lama gitu ya. Kalau anak-anak gue belum sih, anak gue belum gitu. Ini yang bisa cerita ya kalian lah yang memang sudah mengalami fase ini. Kita sebagai umat beragama tahu pasti Tuhan juga memberikan pelajaran dari setiap kejadian. Dengan apa yang dialami oleh Arnaf, oleh Haris, ada nggak yang bisa di-sharing sama gue, mungkin sama
teman-teman apotik buat kita semua tentang apa yang kalian alami di saat itu dan mungkin masih kalian rasakan sampai saat ini yang bisa di-sharing ya. Apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus do's and don'ts-nya mungkin ada yang bisa. Atau anything. Atau apapun lah. Apapun yang di pikiran kamu yang dengan kejadian ini, karena kan tidak semua mengalami kejadian ini. Iya. Gitu. Jadi kalau boleh share ke teman-teman apotik, juga buat kita juga apa yang mau kamu share dari pengalaman yang kalian alamin ini? Ya untuk pengalaman yang memang gue alamin gitu ya, kan kalau bicara hikmahnya sih, mungkin kalau memang ada orang di luar sana yang pastinya ada ngalamin hal yang sama seperti gue sama Arnaf gitu. Gue juga dapat pertanyaan dari anak-anak gitu, kenapa ya kok ibu nggak ada di saat kita masih kecil-kecil banget kan? Karena di bayangan anak-anak itu terkadang seorang tua itu nggak ada ketika sudah besar, sudah tua, seperti anak bilang, gitu. Yang tadi kamu bilang. Ya untuk itu sih gue yang ada di otak gue ngasih info ke anak gue, cuman gue bilang gini, salah satu dosa yang gede itu adalah ngelawan sama orang tua, apalagi ibu sama ibu gitu. Nah kalian berdua udah nggak dikasih kesempatan lagi punya dosa ke ibunya, jadi gue coba kasih perspektif kayak gitu aja sih, buat mereka jadi ya bukan tenang juga, tapi paling nggak berpikir oh gitu ya, lumayan juga dong, berarti hilang nih satu aspek kalau kemungkinan anak-anak gue bikin dosa sama orang tuanya, apalagi ibunya gitu ya. Buat mereka sih gue kasih inputnya begitu, dan itu juga buat ketenangan diri gue sendiri sih. Kalau Bro Arnaf izin bro, karena kita dengar dari tadi kamu cerita pengalaman almarhumah tuh prosesnya tergolong cepat ya dari ketahuan ini. Mungkin dari segi medis deh, yang dari kamu pernah alamin waktu mendampingi almarhumah, yang mungkin kamu bisa sedikit sharing sama gue juga sama teman-teman apotik, dari apa yang kalian lewati waktu itu, apa nih yang berhubungan mungkin sama kondisi fisik ya, maksudnya secara kedokteran gitu. Kalau lo ngerasa nggak enak mungkin harus begini gini, mungkin ada yang bisa di sharing nggak dari pengalaman kalian waktu itu? Kalau yang mungkin yang bisa gue share ya, khususnya buat teman-teman yang perempuan. Gitu. Kalau memang ada yang dirasa anomali di badan, jangan ragu-ragu untuk tes. Karena ya salah satu hikmahnya adalah dalam rumah itu kan aktif sekali, cukup aktif, ibu rumah tangga, masih bisa ada bisnis kecil-kecilan, masih olahraga rutin gitu. Nah, tapi waktu itu sempat ada keluhan, tapi nggak diabaikan aja karena pikir mungkin cuman reaksi kecapean skincare atau apa. Kecapean Skincare bisa. Jangan ragu-ragu untuk tes. Terus lebih baik tahu lebih awal daripada sudah terlambat gitu, khususnya buat yang perempuan. Karena almarhumah juga dibilang olahraga rajin, makannya juga nggak yang berlebihan gitu ya, makan sayur, makan segala macam. Tapi ya karena ya mungkin juga emang sudah takdirnya gitu ya. Pasti takdir ya. Jadi ya udah, kalau dari sisi medis itu sebisa mungkin lengkapi tes gitu. Oke. Kalau terus sekarang pengen punya harapan apa buat anak-anak kalian? Atau kalian juga mungkin mau ngomong buat anak-anak kalian apa? Kalau gue boleh berbagi ya, siap. Salah satu yang menurut gue membantu, beberapa lah ya. Salah satunya adalah buat kita kan nggak pernah tahu nih pasangan kita atau kita duluan nih. Karena namanya manusia pasti semua makhluk hidup
Yes. Semua yang bernyawa pasti akan meninggal. It's just matter of time. Ya, Antriannya aja. betul. Jadi kalau boleh sharing adalah buat teman-teman, rumah tangga itu bukan siapa yang di atas siapa yang di bawah, it's about teamwork kan. Jadi pada saat lo berbagi tugas itu sebetulnya mempersiapkan untuk momen-momen seperti ini gitu. Jadi jangan bebankan ini tugas lo, ini tugas gue, enggak dikotak-kotakan karena gue merasa itu sangat membantu gue pada saat gue harus melanjutkan sendiri gitu. Kebiasaan anak gue harus ngapain, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, terus cara ngurus kalau misalnya dia lagi kenapa harus diapain, dia sakit apa harus apa obat yang biasa dikasih ibunya, gitu-gitu. Habit itu ya. Habit itu sangat penting gitu, karena kita nggak pernah tahu di antara suami atau istri, ayah atau ibu siapa yang akan nggak ada duluan. Mau mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin 10 tahun, 20 tahun kita nggak tahu. Jadi pesan gue adalah hormati pasangan kalian, terus jangan sungkan untuk menyatakan perasaan. You'll never know. Benar. Gitu. Alhamdulillah gue punya kesempatan untuk melakukan itu semua gitu. Terus buat anak-anak gue, kalau misalnya kalian nonton, nggak perlu khawatir sih, insya Allah kalian akan jadi anak-anak yang kuat. Kalian nggak perlu khawatir, semua yang lakuin itu ya emang untuk kalian, karena gue udah janji sama ibunya sama rumah sebelum akhirnya gue menutup matanya gitu ya gue berjanji akan melanjutkan gitu. Jadi ya kalian gak perlu khawatir buat Najah sama Naren, karena ya ayah sudah berjanji sama ibu. Iya. Gitu bro. Oke. Thank you banget. Sekarang buat kasih kesempatan untuk Haris mau ngomong apa? Mungkin gue akan lebih pesan ke anak-anak aja ya, buat Rumi sama Zima, kalian perlu tahu kalau ayah udah selalu berusaha mencoba mati-matian untuk jadi figur yang baik untuk kalian. Jadi kalau ada kekurangan dari ayah tolong dimaklumi, dan jangan lupa untuk mendoakan ibu setiap malam. Aku boleh tahu nama anak Haris siapa? Rumina sama Hazima. Rumi dan Zima. Kalau Arnab anaknya? Najah yang pertama, yang kedua Narendra. Rumi dan Zima. Najah dan Narendra. Najah dan Narendra. Kalian punya ayah yang sangat hebat. Jadi kamu harus sayang sekali sama ayah, ya. Doain mama terus. Sebelumnya kita mau mengucapkan terima kasih dan minta maaf. Dalam proses syuting ini mungkin kalau ada yang nggak berkenan, ada kata-kata yang aku salah ucap, salah bicara. Kalau ada yang kurang berkenan dan nggak enak di hati, tolong dimaafin, karena aku tahu susah sekali sharing soal ini, karena ini deep banget gitu ya. Benar. Tapi once again tujuan kita di sini memang kita mau sharing Yeah. that moment
karena kita tahu pasti banyak juga teman-teman apotik yang mungkin sekarang pasangannya sedang sakit atau sedang bersiap diri atau mungkin baru ditinggal sama pasangannya. Jadi ya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan malam ini hari ini bisa jadi masukan ya, bisa jadi kekuatan juga buat teman-teman ngerasa ada loh ternyata yang sama kayak kita yang gini-gini ya, mungkin bisa merasa tidak sendirian. Atau sebaliknya seperti yang tadi terakhir Arnaf bilang, bisa menjadi satu cherish all the moment kalau kalian masih punya pasangan yang lengkap. Kalian bisa lebih menghargai pasangan kalian. Menghargai, do the teamwork dalam rumah tangga. Jadi banyak banget pelajaran. Jadi sebenarnya kasus ini tidak hanya untuk orang yang kehilangan, tapi juga untuk orang-orang yang kebetulan masih menjalankan secara lengkap. Terima kasih banyak Arnaf dan Haris sudah sharing malam ini. Thank you banget bro. Thank you. Really appreciate it. Insya Allah banyak muatan yang bisa bermanfaat untuk teman-teman apotek di luar sana. Dan terakhir, don't forget to like, comment, and subscribe. Turn on notification and see you and good night. Good night.